Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini, alhamdulillah, siang yang cerah. Saya sendiri Syafiq Lukman bersama dengan rekan-rekan narasumber. Mulai dari sini ada Mbak Ada Saikti, dan sebelahnya, Firas Rizana Hidayat. setelahnya Dan Hidayat. Dan? Saya Muslim. Siang hari ini kita akan membahas tentang ekonomi kerakyatan. Kita mulai langsung aja, mulai dari Mbak Endah terlebih dahulu. Apa sih ekonomi kerakyatan itu, Mbak Endah? Sebelum jawab apa itu pengertian sistem ekonomi kerakyatan, dulunya yaitu sistem ekonomi kerakyatan dicetus oleh Bapak Muhammad Hatta selaku Bapak Ekonomi sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Pada masa kritis 1998, sistem ekonomi kerakyatan menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan. Sampai saat ini sistem ekonomi kerakyatan menjadi sistem ekonomi yang terbaik. Tapi sayangnya banyak dari kita yang belum memahami apa itu sistem ekonomi kerakyatan. Nah, pengertian secara umumnya yaitu sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem pengelolaan usaha secara mandiri ataupun kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Nah, menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sistem ekonomi kerakyatan itu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, sedangkan menurut ILO, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem tradisional yang dilakukan oleh masyarakat untuk Mungkin menyukseskan. Kok ketawa sih? Lanjut aja. Slow. ulang aja ya. Menurut ILO itu sistem pengelolaan Kalau ini lupa guys. diam. Sedangkan menurut ILO, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem tradisional yang dilakukan oleh masyarakat untuk mereka mempertahankan kehidupan mereka. Nah, masyarakat di sini itu masyarakat yang mereka melakukan sistem perdagangan secara sederhana seperti itu. Oke. Setelah pengertian yang kita dapat dari Mbak Endah, mungkin bisa ditanya apa itu tujuan ekonomi kerakyatan menurut Mbak Firas? Oke. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti namanya, ekonomi kerakyatan diciptakan, diupayakan, dan dipetik hasilnya secara langsung oleh rakyat, bukan segelintir pihak elit saja. Kemudian tujuan yang kedua adalah memastikan kekayaan terbagi secara merata. Jadi tidak ada yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menaikkan pendapatan masyarakat per kapita. Tujuan yang keempat yaitu mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar. Tujuan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Karena dengan adanya ekonomi kerakyatan, jika ekonomi kerakyatan itu membaik, itu dapat membantu perekonomian negara juga. Gitu. Oh, jadi itu ya tujuan ekonomi kerakyatan. Oke, kita langsung beralih ke Mas Muslim. Mas Muslim, Ya. Ekonomi kerakyatan ini sepertinya punya sistem yang menarik sekali ya. Ya. Kira-kira ciri-ciri ekonomi kerakyatan ini gimana sih? Apa sih ciri-cirinya? Oke. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan ya. Mungkin boleh baca-baca dikit ya. Oh ya. Ciri sistem ekonomi kerakyatan ini diantara sistem ekonomi rakyat adalah salah satu sistem dengan karakteristik terunik. Selengkapnya tentang ciri ini terbuka. Jadi setiap masyarakat itu punya akses sama terhadap sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya alam ini, sumber daya air,
kemudian semua tumbuhan-tumbuhan, hewan itu semua masyarakat, semua orang tuh memiliki akses yang sama. Jadi tidak ada eh, ke apa namanya itu? Kesenjangan antara pihak yang ini bisa seenaknya mengambil sumber dayanya semaunya, yang orang kecil, yang orang di bawah tidak bisa menikmati sumber daya yang ada. Kemudian berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan masyarakat dan lingkungan. Yaitu tadi misalnya ada UMKM yang ingin berkolaborasi, ya harus sama aksesnya. Jangan misalnya ada penguasanya, jangan sampai mereka menguasai tempat ini yang harusnya masyarakat sekitar yang mendapatkan sumber daya tersebut, malah orang luar yang berkolaborasi itu malah yang menguasai tempat itu, sehingga malah masyarakat yang di sekitar malah tidak mendapatkan hasilnya. Kemudian kegiatan ekonomi dilakukan secara mandiri dan fokus memenuhi kebutuhan diri dan sesama. Kemudian mekanisme pasar berkeadilan dengan persaingan sehat. Kemudian memprioritaskan kualitas hidup, kepentingan sosial, nilai-nilai keadilan dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu ya Mas yang bisa saya sebutkan ya dari ciri-cirinya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan. Oke, kita ke Mas Dani. Setelah ciri-ciri yang tadi disebutkan sama Mas Muslim, kira-kira contohnya apa sih? Contoh dari ekonomi kerakyatan itu? Ya, ini ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat adalah pendanaan UMKM baik oleh negara maupun investor swasta. Dengan adanya bantuan permodalan usaha, UMKM berkesempatan mengembangkan bisnisnya hingga punya skala lebih besar. Ya itu saja saya. Itu salah satu contohnya kan ya dari ekonomi kerakyatan. Jadi ada simbangsih dari pemerintah gitu ya? Iya. Membantu masyarakatnya. Nah, kita balik lagi nih ke Mas Muslim aja kali ya. Kira-kira yang bisa kita lakuin setelah apa yang kita dapat tadi dari ekonomi kerakyatan tuh apa sih yang bisa kita lakuin sekarang? Oke, tentunya setelah kita mempelajari tadi ya tentang ekonomi kerakyatan, kita harus sadar, mungkin kita kembali ke lingkungan kita, ke desa-desa kita, melihat apa yang prospek di sana dari sumber dayanya. Kita harus melihat, bergabung bersama-sama untuk membuat ya contohnya tadi koperasi ya, membuat koperasi dari mungkin sumber daya apa ya contohnya ya, Sumber daya apa? Mungkin alam itu apa aja Mas kira-kira? Ikan itu masuk ya, hewan gitu ya? masuk. Misalnya ada sumber daya airnya melimpah nih di kampung kita, misalnya di kampungnya Mas Syafiq gitu, sumber air tuh melimpah, jadi membuat kolam bersama. Kemudian ya itu tadi pemerintah harus juga menyokong gitu ya, membantu, walaupun mungkin tidak seberapa ya, harus dari pelan-pelan, dari Harus sedikit, didukung lah gitu. ya harus didukung. Nah intinya pemerintah juga harus mendukung gitu. Jadi perikanan gitu ya, dari membeli bibitnya, ikannya, kemudian bersama-sama mencari makannya, pokoknya mengurusi semuanya itu bersama-sama. Kemudian itu semua juga dibagi rata semuanya tanpa ada itu tadi kesenjangan tadi ya, begitulah. Oke, kita tiba di penghujung. Setelah apa yang kita dapat tentang ekonomi kerakyatan dari rekan-rekan semua, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam prosesnya, berkaitan dengan aspek keadilan, demokrasi, ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar,
yang adil dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat tadi. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Ya, mungkin sekian dari kita di siang hari yang cerah ini. Pembahasan kita tentang ekonomi kerakyatan telah selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.